I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggia Delatu. Saya mahasiswa dari Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar angkatan 2021. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Media dan Sumber Belajar yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Rustam I. Husain, MPD. Video pembelajaran ini akan membahas tentang perkembangan media pembelajaran. Ada beberapa materi yang perlu kita ketahui bersama dalam video pembelajaran ini, yaitu yang pertama tentang pengertian media pembelajaran, yang kedua tentang klasifikasi media pembelajaran, yang ketiga tentang fungsi media pembelajaran, yang keempat tentang manfaat media pembelajaran, yang kelima tentang kriteria dalam pemilihan media pembelajaran, dan yang keenam tentang pengembangan media pembelajaran. Nah, perlu teman-teman ketahui bersama bahwa perkembangan teknologi informasi beberapa tahun belakangan ini berkembang dengan kecepatan yang sangat tinggi, sehingga dengan perkembangan ini telah mengubah paradigma masyarakat dalam mencari dan mendapatkan informasi yang tentunya itu tidak lagi terbatas pada informasi seperti surat kabar, audiovisual, dan elektronik, tetapi juga melalui sumber-sumber informasi lainnya, yang salah satu diantaranya itu melalui jaringan internet. Nah, salah satu bidang yang mendapat dampak yang cukup berarti dengan perkembangan teknologi ini adalah bidang pendidikan. Nah, untuk materi yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian media pembelajaran. Secara etimologi, kata media berasal dari bahasa Latin yaitu medius dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang berarti perantara atau pengantar. Sedangkan dalam bahasa Arab, media diartikan sebagai wasala yang artinya perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Adapun secara terminologi, beberapa tokoh telah mengemukakan pengertian media pembelajaran, yaitu salah satu tokohnya itu seperti menurut Hamalik. Nah, menurut Hamalik, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan si pembelajar dan kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Nah, materi yang kedua yaitu tentang klasifikasi media pembelajaran. Pada saat ini, kita dihadapkan pada pilihan media yang banyak sekali. Berbagai usaha telah dilakukan untuk membagi-bagi media dalam klasifikasi, kategori ataupun golongan tertentu yang didasarkan pada kemampuannya ataupun bentuk fisik, biaya, dan juga sebagainya. Berdasarkan jenisnya, media pembelajaran ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada media auditif. Nah, media auditif ini yaitu media yang hanya mengandalkan kemampuan suara saja, seperti tape, recorder, dan juga radio. Yang kedua ada media visual, yaitu media yang hanya mengandalkan indera penglihatan dalam wujud visual. Yang ketiga ada media audiovisual, yaitu media yang mempunyai unsur suara dan juga unsur gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik dan ini dibagi ke dalam dua jenis. Materi selanjutnya yaitu materi ketiga tentang fungsi media pembelajaran. Nah, media pembelajaran sangat penting dalam proses pembelajaran karena guru dapat menyampaikan materi kepada siswa menjadi lebih bermakna. Guru tidak hanya menyampaikan materi berupa kata-kata saja dengan ceramah, tetapi dapat membawa siswa untuk memahami secara nyata materi yang disampaikan tersebut. Nah, di sini ada beberapa fungsi dari penggunaan media pembelajaran, yaitu yang pertama fungsi komunikatif. Nah, pada fungsi ini, media pembelajaran digunakan untuk memudahkan komunikasi antara penyampai pesan dan juga penerima pesan, sehingga tidak ada kesulitan dalam menyampaikan bahasa verbal dan salah persepsi dalam menyampaikan pesan. Yang kedua yaitu fungsi motivasi. Nah, dalam fungsi ini, media pembelajaran dapat memotivasi siswa dalam belajar. Dengan pengembangan media pembelajaran, tidak hanya mengandung unsur artistik, akan tetapi memudahkan siswa dalam mempelajari materi pelajaran sehingga dapat meningkatkan gairah siswa untuk belajar. Nah, fungsi yang ketiga yaitu fungsi kebermaknaan. Nah, pada fungsi ini, penggunaan media dapat lebih bermakna, yakni pembelajaran bukan hanya meningkatkan penambahan informasi,
melainkan dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk menganalisis dan juga menciptakan sesuatu pembelajaran yang efektif dan juga efisien. Yang keempat yaitu fungsi penyamaan persepsi. Nah, pada fungsi ini dapat menyamakan persepsi setiap siswa sehingga memiliki pandangan yang sama terhadap informasi yang akan disampaikan. Yang kelima yaitu fungsi individualitas. Nah, pada fungsi ini, dengan latar belakang siswa yang berbeda-beda, baik itu dalam bentuk pengalaman, gaya belajar, kemampuan siswa, maka media pembelajaran ini dapat melayani sebuah kebutuhan setiap individu yang memiliki minat dan juga gaya belajar yang berbeda-beda. Materi selanjutnya yaitu tentang manfaat media pembelajaran. Nah, dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, maka guru dalam memberikan materi pelajaran harus mengikuti kemajuan tersebut. Nah, guru di sini harus dapat menggunakan media pembelajaran yang menarik dan juga menyenangkan yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa, sehingga siswa dapat dengan mudah menerima pelajaran yang diberikan oleh guru. Terdapat beberapa manfaat media pembelajaran sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran, yaitu yang pertama, 1. Pengajar lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Yang kedua, bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami siswa serta memungkinkan siswa untuk menguasai tujuan pengajaran dengan baik. Yang ketiga yaitu metode pembelajaran bervariasi. Tidak semata-mata hanya komunikasi verbal saja, melalui penuturan kata-kata lisan pengajar, siswa tidak bosan dan juga pengajar juga tidak kehabisan tenaga. Yang keempat yaitu siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya mendengarkan penjelasan dari pengajar saja, tetapi juga aktivitas lain yang dilakukan seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan dan juga lain-lain. Materi yang kelima yaitu kriteria dalam pemilihan media pembelajaran. Nah, sebelum memilih media pembelajaran yang akan digunakan, ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan oleh guru, sehingga pemilihan media pembelajaran tersebut lebih tepat dan juga sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pembelajaran, dan siswa akan memperoleh hasil belajar yang baik. Nah, ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan oleh guru dalam memilih dan menggunakan media pembelajaran, yaitu yang pertama, tujuan. Nah, dalam tujuan ini, media dipilih dan digunakan oleh guru harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, sehingga kegiatan belajar mengajar akan lebih efektif dan efisien sehingga siswa dapat mengerti materi yang akan disampaikan. Yang kedua ada efektivitas. Nah, dalam efektivitas ini, guru harus memilih media yang paling efektif dari berbagai media yang ada, sehingga media yang digunakan dalam menyampaikan materi kepada siswa adalah yang paling tepat dengan tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Yang ketiga ada kemampuan guru dan siswa. Nah, dalam menyampaikan materi kepada siswa, guru harus memilih media pembelajaran yang digunakan yang harus sesuai dengan kemampuan siswa yang ada pada guru dan siswa dengan proses belajar yang menarik perhatian. Yang keempat ada fleksibilitas. Nah, dalam memilih media, guru haruslah memilih media yang fleksibilitas sehingga dapat digunakan dalam berbagai situasi, tahan lama, menghemat biaya, dan tidak berbahaya sewaktu digunakan dalam proses pembelajaran. Yang kelima ada kesediaan media. Nah, tidak semua sekolah menyediakan berbagai media yang dibutuhkan oleh guru untuk kegiatan belajar mengajar, karena sesuai dengan situasi dan kondisi pada masa masing-masing sekolah, guru haruslah kreatif dalam menyediakan media pembelajaran. Yang keenam yaitu tentang kualitas. Nah, dalam pengadaan media, guru harus mempertimbangkan kualitas dari media tersebut. Media pembelajaran harus dibuat dengan mutu dan kualitas yang baik sehingga bisa tahan lama dan tidak mudah rusak dan dapat digunakan oleh guru untuk proses belajar siswa di waktu yang lain. Materi selanjutnya yaitu materi ke-6 tentang pengembangan media pembelajaran. Nah, untuk meningkatkan hasil belajar siswa, media pembelajaran merupakan alat yang dapat membantu guru dalam proses belajar mengajar dan berfungsi untuk membantu dalam menyampaikan pesan kepada siswa sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan dan hasil belajar siswa menjadi lebih baik. Nah, dengan media pembelajaran, maka kualitas belajar menjadi meningkat karena tidak hanya guru yang aktif memberikan materi kepada siswa, tetapi siswa juga dapat aktif di dalam kelas dan juga terlibat dalam proses pembelajaran.
Nah, sehingga siswa di sini lebih mudah menerima materi yang akan disampaikan oleh guru. Nah, ada beberapa hal yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa dengan adanya pembelajaran. Yaitu yang pertama, proses belajar mengajar menjadi mudah dan juga menarik. Nah, dengan adanya media pembelajaran, guru dapat menyampaikan materi pembelajaran menjadi menarik dan mudah dimengerti oleh siswa. Sehingga siswa di sini dapat mengerti dan juga lebih memahami lagi pelajaran dengan mudah. Nah, itulah beberapa materi tentang perkembangan media pembelajaran yang dapat saya sampaikan di video ini. Sampai berjumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.